Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini akan mengangkat kasus ya biasa meyakinkan orang luar bahwasanya Yesus itu disalib. Ini menjadi kewajiban mereka dan menjadi tanggung jawab kelompok mereka dengan berbagai daya upaya untuk menerima bahwasanya Yesus itu mati disalib. Karena kalau tidak mati disalib tidak menjadi Tuhan. Makanya untuk menjadi Tuhan harus melalui penyaliban terlebih dahulu. Prosesnya begitu kira-kira. Sehingga ini menjadi keyakinan mereka. Nah, di dalam hal ini sahabat saya yaitu Yonatan Nandar Injelis kata beliau itu. Artinya beliau itu memang dulu adalah seorang penginjil yang memiliki kemampuan luar biasa menguasai bahasa Ibrani dan bisa menerjemahkan bahasa Ibrani sehingga bisa melacak keberadaan kalimat asli dari Alkitab. Kalimat yang belum dikorup oleh kelompok, oleh penterjemah seperti Lia ya. Karena memang banyak sekali terjemahan Alkitab dari bahasa aslinya bergeser 99 derajat. Ya benar apa yang dikatakan Al-Quran, bahwasanya Alkitab itu banyak perubahan yang dirubah oleh tangan-tangan jahil penganutnya. Jadi kenapa saya katakan Al-Quran banyak dirubah itu pernyataan Al-Quran sendiri yang tak bisa diterima oleh Saifuddin Ibrahim sebagai wacana umat Islam. Sehingga juga menginginkan ayat ini dihapus dari Alkitab karena mengabarkan berita bahwa Alkitab itu banyak dirubah-rubah gitu. Nah, itulah sebabnya berkaitan misalnya dengan Isa Al-Masih atau Yesus, apakah disalib atau tidak. Nah, saudara kita, sahabat kita, teman kita, ustadz kita, Yonatan Nandar ini ingin mengabarkan kepada kita sekalian. Yuk kita ikuti bersama. Revolokais Delivery. Makasih, Pak. Spill menebus bercek. Yes, itu hidup pada abad pertama, pada tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi. Nah, ada sebuah literatur yang tentunya wajib dibaca, dan literatur ini saya cari di online shop sudah tidak ada. Nggak tahu kemana. Apakah diborong oleh orang-orang Nasrani atau bagaimana, saya tidak tahu. Atau teman-teman siapa tahu beruntung bisa memiliki sebuah buku yang berjudul Mengungkap Injil-Injil Rahasia. Ingat, Injil Apokrifa itu bukan hadis maudhu, palsu, hadis palsu ya, bukan ya. Injil Apokrifa itu secara definisi adalah Injil yang dirahasiakan, Injil yang disembunyikan. Itu. Kalau Injil kanonika, Injil kanon,
itu adalah Injil yang diadopsi oleh pemerintah pada saat itu di dalam Konsili Nicea. Oke, kita lihat literaturnya tentang bagaimana Yesua HaMashiach itu tidak disalibkan, yang terungkap pada fakta sejarah tahun 117 sampai 138 Masehi oleh Basilides. Dan ini buku adalah ditulis bukan oleh orang Islam ya, bukan, dan diterbitkan juga bukan oleh penerbit Muslim, tapi oleh orang Kristen itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh penerbit yang bukan penerbit Islam ya. Penerbitnya penerbit Canisius, yaitu tahun 2007. Kita lihat di halaman 39. Nah, ini ya. Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Hadrian 117 sampai 138 Masehi. Pada periode tahun 130-an bla 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 bla. Kita lihat langsung yang saya sudah bol kuning itu ya. Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus mendengarnya sambil tertawa. Nah, bla 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 bla. Ternyata ya, di sini disebutkan bahwa kisah tentang Yesus terdapat dalam dokumen Hag Hammadi, The Second Trace of the Great Saints, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik 82 sampai 83 ya halamannya. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa, saudara. Injil-Injil rahasia itu menyingkap tabir gelap Alkitab ya. Jadi menyingkap tabir gelap Alkitab. Nah, itu ya, kalau kita pahamkan seperti itu. Karena mereka ini sengaja berusaha menutupi kebenaran. Kalau tadi sudah dibacakan oleh Yonatan Nandar itu berkaitan dengan Yesus, ketika ada penyaliban Yesus itu ternyata tidak ada di tempat situ, malah tertawa-tawa gitu. Nah, ini jadi benar apa yang dikatakan Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, wama qataluhu. Nah, mereka tidak membunuh dan juga tidak menyalib. Jadi wama qataluhu wama salabuhu. Jadi mereka itu tidak membunuh dan juga tidak menyalibnya. Lah, bukti tadi itu dari kisah nyata Alkitab yang disembunyikan, dirahasiakan, ternyata memang Yesus itu tidak disalib. Nah, inilah yang tentu saja bagi kita jadi teka-teki, sebenarnya siapa yang disalib itu gitu. Siapa yang sebenarnya disalib lalu kemudian dituhankan gitu. Sudah pasti konspirasi ada ketika itu. Bukan tanpa konspirasi ya. Konspirasi hilangnya Yesus dari gua juga, Yesus palsu itu menurut saya itu konspirasi itu. Konspirasi menghilangkan jejak Yesus. Bila dibandingkan dengan berita yang tadi dikutip oleh Nandar ya. Jadi di sini ada dua cerita. Cerita Yesus tetap hidup dan cerita Yesus mati disalib, kemudian menjadi Tuhan. Nah, lalu sebagai intelektual kita ini harusnya ada di mana? Apakah kita mengikuti cara berpikir Kristen atau dalam hal ini gereja yang sudah mematok harga bahwa Yesus mati disalib? Kemudian ada juga Alkitab, dari kisah-kisah Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Nah, di dalam hal ini sangat diperlukan
keinginan besar kita untuk menyingkap rahasia yang sebenarnya. Tapi mari kita dengar dulu dari Yonatan Nandar ini pembahasan berkaitan dengan Yesus, faktanya yang banyak disembunyikan oleh para paganis. Ya, ingat, Injil Apokrifa itu bukan hadis maudhu, hadis palsu ya, bukan ya. Injil Apokrifa itu secara definisi adalah Injil yang dirahasiakan, Injil yang disembunyikan. Injil yang dirahasiakan. Itu. Kalau Injil kanonika, Injil kanon itu adalah Injil yang diadopsi oleh pemerintah pada saat itu di dalam Konsili Nicea. Oke, kita lihat literaturnya tentang bagaimana Yeshua HaMashiach itu tidak disalibkan, yang itu terungkap pada fakta Yesus sejarah Al-Masih tahun 117 sampai 138 Masehi oleh Basilides. Dan ini buku adalah ditulis bukan oleh orang Islam ya, bukan, dan diterbitkan juga bukan oleh penerbit Muslim, tapi oleh orang Kristen itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh penerbit yang bukan penerbit Islam ya. Penerbitnya penerbit Canisius, yaitu tahun 2007. Kita lihat di halaman 39. Nah ini ya, Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Hadrian 117 sampai 138 Masehi. Pada periode tahun 130-an bla 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 bla. Kita lihat langsung yang saya sudah bol kuning itu ya. Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Charm Herbal Anseplas. Stay higienis, bye-bye bau. Charm Herbal Anseplas. kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus menang menyanyi sambil tertawa. Nah, bla 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 bla. Ternyata ya, di sini disebutkan bahwa kisah tentang Yesus terdapat dalam dokumen Hag Hammadi, The Second Traits of the Great Saints, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik 82 sampai 83 ya halamannya. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa, saudara. Nah, itu adalah data, itu adalah literatur dari kalangan Kristen itu sendiri. Bahwa faktanya di abad pertama ada seorang Kristen yang kemudian mengungkap bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk berubah rupa dan meminjamkan rupanya kepada orang lain. Kalau di dalam Al-Quran sangat jelas, firman Tuhan katakan di Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Orang-orang Yahudi dan Romawi mengatakan kami telah membunuh Isa al-Masih Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa alaihi salam, Rasul Allah itu ya. Wa ma salabuhu, dan mereka pun tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Menurut Basilides, di buku Menguak Injil-Injil Rahasia di halaman 39 menyatakan bahwa salah satu karunia yang Allah kasih kepada Nabi Isa alaihissalam adalah bisa
mancala putra, mancala putri, atau dalam bahasa Indonesianya bisa berubah rupa. Nah, adakah di dalam ayat-ayat Al-Kutub yang menyatakan bahwa memang salah satu karunia yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach Isa al-Masih alaihissalam adalah berubah rupa? Ternyata banyak ayatnya yang kemudian itu luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau ya, berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Nah, jadi di sini Allah memberitakan berita palsu pembunuhan Yesus itu, berita palsu penyaliban Yesus, ternyata itu dibuktikan oleh orang-orangnya sendiri. Dibuktikan oleh orang-orang Kristen sendiri yang menulis buku berkaitan dengan kemampuan Yesus yang bisa berupa-rupa wajah, istilahnya itu mencolok putra, mencolok putri gitu. Nah, di sini makin meyakinkan kepada kita pembuktian bahwa Al-Quran itu memang sangat luar biasa gitu. Al-Quran itu memang wahyu, telah terbukti bahwa ayat yaitu surat An-Nisa ayat 157 ini terbukti kebenarannya. Walaupun kita tidak menuntut bukti ya, terbukti kebenarannya. Sebagaimana tadi yang diurai oleh Ustadz Yonatan Nandar ya. Kalau saya sangat menghargai beliau karena kehebatannya, kemampuannya gitu. Walaupun beliau meminta untuk tidak memanggil Ustadz, tapi kita hormati beliau sebagai seorang Ustadz yang memiliki kemampuan, apalagi menguasai bahasa Ibrani untuk menerjemahkan yaitu apa-apa yang terdapat di dalam bahasa Ibrani. Mungkin Profesor Dr. Manachem Ali itu tentu saja bersaing dari sisi ilmu pengetahuan dengan beliau ya. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Ustadz Yonatan Nandar kepada kita agar kita bisa juga membentengi diri dari keyakinan-keyakinan yang salah itu. Bahkan makin meningkatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa memang Yesus itu tidak mati dibunuh. Ya, Yesus itu tidak mati dibunuh. Yesus itu berubah-ubah. Yesus itu mencolok putra, mencolok putri. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar adanya. Nah, di sini terbukti. Bagi kita Muslim, sikap kita adalah sebagai Muslim, yaitu bagaimana kita meyakini bahwasanya Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan. Sebagaimana ditanamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu nyata sekali yang ayatnya diantaranya sebagai berikut. Pertama, Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kalau kita juga
menyumbangkan dan mendukung keyakinan mereka, kita termasuk di dalamnya sebagai orang-orang kafir. Apalagi membenarkan, mengakui bahwa keyakinan mereka itu benar, itu akan bermakna kita termasuk dan terseret ke dalam kekafiran mereka. Nah, kemudian ayat yang kedua itu surat Al-Maidah ayat 72 juga. Hampir sama. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ibnu al-masih wa qala al-masih ya bani Israil A'budullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu. Jadi sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih bin Maryam itu adalah Allah. Ya. Kafir juga. Jadi dikatakan bahkan Al-Masih itu menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ibudullah rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu. Nah, disinilah kita seluruhnya sebagai muslimin perlu punya naluri yang mengajak kita kepada kebenaran Al-Quran tadi, yang telah dibuktikan kebenarannya dan terbukti kebenarannya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz muda kita Yonatan Nandar, ya, yang banyak berperan sebagai praktisi di bidang kristologi. Tentu saja lawannya adalah orang-orang di luar. Kemarin difitnah bahwa Yonatan Nandar itu katanya diusir dari sidang, padahal tidak. Ketika menghadiri sidangnya kece itu mereka itu mengada-ngada, mereka itu bikin masalah gitu ya. Suka mengekspos sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Jadi kalau di dalam Alkitab mereka ini memiliki standarnya ini, yaitu standarnya mereka kalau di dalam Alkitab seperti ini. Jadi kalau kita lihat di dalam licik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini kalau dibaca, atau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Menjadi sebuah artikel di kalangan mereka harus cerdik seperti ular. Kita tahu ular ya, mematok gitu. Jadi filosofis ular itu kadang-kadang hanyut dengan keberadaan kita, tapi kemudian mematok. Itu ular. Jadi kita itu, kalau artinya mereka dididik seperti itu, licik gitu. Dididik licik. Makanya dengan berbagai macam cara kemarin bikin hoak. Ya Pak Yonatan Nandar itu diusir dari sidang kece katanya. Kece yang sekarang ini diganjar dengan pahala, yaitu 10 tahun penjara. Nah itu para Kristen pada protes kemarin. Jadi para Kristen ini pada protes. Kristen ini tidak adil pemerintah. Coba Yahya Waluni hanya sebentar saja sudah dibebaskan katanya. Seperti itu. Padahal kita ya tidak ragu lagi, pemerintah ini sudah sangat adil. Coba Habib Rizik dihukum. Siapa yang nggak dihukum dari itu? Siapa namanya? Habib Semit dihukum. Kurang apa? Kristen ini menuntut lebih seperti apa? Terkadang sih kalau mau menimbulkan gejolak kasus itu di tengah-tengah masyarakat, itu memprovokasi orang-orang di luar, di negeri-negeri luar sana itu, bahwa mereka tertekan, mereka tertindas gitu. Mereka itu dimarginalkan. Padahal coba lihat, yang bikin rumah-rumah mentereng di Jakarta itu siapa gitu. Kalau memang tertekan, masa ada rumah mentereng begitu? Pengusaha-pengusaha banyak Kristen di Indonesia ini.
Lah, mereka ini yang aneh-aneh saja gitu. Apa ya, supaya gambaran Islam di negara serikat itu jelek gitu. Nah, itulah salah satu bentuk kebohongan-kebohongan, dikatakan dari cerdik dan licik seperti ular itu ya. Jadi apa? Mereka ini memang ular. Suatu saat mematok kepala kita itu. Itu saja dari saya. Apa yang dari Yonatan Nandar ini memang perlu mendapat renungan dari kita sekalian. Jangan sampai kita menjadi korban dari kebuasan berpikir mereka yang tidak segan-segan menyantap kita dengan cara yang licik tadi itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.